Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani, sahabat upline, sahabat petani milenial dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu hal yang sangat penting ya dalam dunia pertanian, yaitu adalah yang terkait dengan gulma ya. Nah, kenapa gulma? Karena biasanya setelah musim hujan seperti sekarang ini, itu adalah tanaman-tanaman liar yang dari sekitar tanaman kita itu mulai bertumbuhan ya dengan cepatnya, karena biasanya gulma itu akan tumbuh dengan subur ya ketika musim hujan datang. Nah, sebagian dari sahabat-sahabat petani masih tetap menganggap gulma itu adalah merupakan suatu tanaman pengganggu ya bagi tanamannya, karena dikhawatirkan tanaman-tanaman gulma itu akan berkompetisi ya dalam menyerap nutrisi dari tanaman kita ya. Nah, sebagian dari sahabat-sahabat petani itu menggunakan herbisida, yaitu adalah racun rumput, racun gulma untuk mengatasinya ya. Nah, sebenarnya penggunaan herbisida dalam dunia organik itu selama ini masih sangat debatable juga ya, karena sebagian dari kawan-kawan petani organik itu menganggap bahwa gulma itu sebenarnya bukanlah pengganggu ya, tapi adalah merupakan suatu sinyal dari Tuhan bahwa apa yang ditumbuhkannya itu tidak sia-sia dan malah itu memberikan manfaat bagi tanaman kita ya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa tanaman gulma itu, bahwa tanaman gulma itu jauh lebih cepat tumbuhnya ya daripada tanaman yang kita tanam sendiri ya. Kenapa? Karena dia memiliki hormon yang cukup bagus, kemudian dia mempunyai kompetisi yang cukup bagus, dan kemudian dia bisa kadang-kadang dari beberapa gulma itu dia bisa menyerap nutrisi yang ada di sekitarnya, dan juga malah ada yang bisa mengambil itu di udara ya. Nah, jadi bagi pemerhati dunia organik, sebagian mengatakan gulma itu janganlah diracun atau dibunuh, tapi dimanfaatkan dia sebagai pupuk ya. Jadi konsep dasar dari pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan gulma itu sebagai pupuk itu jauh sudah dipikirkan oleh banyak pemerhati dunia organik ya. Nah, terutama di kawan-kawan yang yang ikut dalam konteks ilmu jadam ya, yaitu adalah ilmu pertanian organik di ala Korea Selatan ya. Jadi mereka menyebutkan dengan jadam liquid fertilizer ya, atau biasanya dikenal seperti ini ya. Jadi memang kawan-kawan itu mengatakan bahwa rumput-rumput liar itu jangan diracun ya, tapi dicabut saja, kemudian tinggal memasukkannya ke dalam tong, kemudian difermentasi dengan menggunakan levmol, kemudian dikasih garam krosok, kemudian disimpan. Nah, kemudian itu beberapa minggu kemudian air dari proses fermentasi itu bisa dikembalikan ke tanah sebagai pembedah tanah ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita berpikir demikian, itu adalah kondisi yang sangat ideal sekali ya, bahwa kita mengembalikan yang kita katakan gulma itu sebagai pupuk dasar yang bisa mengembalikan tanah kita dan menyuburkan tanah kita kembali ya. Nah, namun konsep ini masih juga debatable ya, karena beberapa petani-petani mengatakan kalau lahan saya kecil ya tidak masalah, tapi kalau lahan saya sekian hektar itu akan sangat merepotkan ya. Maka memang kembali pilihannya itu adalah kepada herbisida, bagaimana menggunakan herbisida. Nah, tapi yang menjadi masalah lagi adalah bahwa herbisida yang kita gunakan itu adalah herbisida yang sifatnya itu adalah kimiawi, yaitu adalah justru malah merusak lingkungan dan juga kadang-kadang bisa merusak tanah, merusak mikroorganisme yang ada di tanah kita, karena dia itu racun kimia.
dan kemudian itu akan merusak seluruh ekosistem yang ada di tanah kita, sehingga menjadi tanah kita itu tidak sehat dan bisa jadi tanah itu mati dari berbagai organisme yang hidup di situ ya. Nah, jadi salah satu pilihan kalau seandainya kita juga menggunakan herbisida, maka pilihan itu adalah kita gunakan herbisida nabati. Yaitu adalah herbisida yang kita ambil racunnya itu dari bahan-bahan yang sifatnya organik, yang tidak mengganggu ekosistem dari tanaman kita dan ekosistem yang ada di sekitar tanaman kita ya. Nah, sekarang mungkin dari bagian banyak teman-teman sudah banyak yang membahas masalah herbisida ini, tapi kali ini kita akan coba ya menggunakan beberapa bahan dasar, yang semua bahan dasar yang kita gunakan ini untuk adalah semuanya itu adalah terbuat dari organik semua ya. Nah, yang pertama itu saya rekomendasikan pertama untuk herbisida dasar sebagai bahan bagi kita gunakan garam ya. Nah, garam. Nah, memang garam merupakan debatable lagi ya, karena garam ini pun juga dalam konteks tertentu, dalam kadar tertentu itu justru akan merusak tanah juga ya, karena dalam konsep dunia pertanian itu ada kita dengar namanya salinitas ya. Jadi salinitas alami, bahwa sebenarnya hujan itu juga menurunkan kadar garam ini ke tanah ya sebenarnya. Jadi sekarang ini malah jadi masalah ya, karena sebagian banyak turun hujan, kemudian ditangkap oleh tanah tidak bisa mendaur lagi salinitas ini, garam ini, sehingga menjadi salinitas. Itu adalah ketinggian unsur garam yang ada di tanah, sehingga tanah pun menjadi tidak sehat ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena tanah kita selama ini tidak sehat karena tidak ditutupi oleh mulsa alami atau mulsa organik ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya tanah itu kita tutup dengan mulsa organik atau mulsa alami, seperti halnya tanaman-tanaman yang ada di hutan, karena tanaman hutan itu adalah mulsa alaminya adalah dari batangnya sendiri atau daunnya sendiri yang dijatuhkannya ke sekitar akar itu, sehingga ketika nanti hujan datang yang membawa garam tadi itu, sehingga mikroba yang ada di dalam daunnya itu atau di yang ada di bawah di bawah daun itu, mikroorganismenya akan bekerja untuk menetralisir garam yang tadi itu, kemudian dia mengolahnya menjadi nutrisi bagi tanaman kita ya. Nah, namun dalam konteks ini, dalam batas tertentu kita akan gunakan garam ini juga nanti ya, tapi garamnya dalam konteks yang sangat sedikit lagi. Nah, kenapa garam menjadi pilihan kita? Pertama, garam ini akan mampu untuk mendehidrasi ya. Kenapa? Karena biasanya herbisida ini adalah kita akan membunuh gulma, karena ketika kita nanti akan aplikasikan garam ke gulma yang yang kita anggap pengganggu tanaman kita itu, dia akan bisa menyerap unsur air yang ada di gulma itu, sehingga konsepnya bahwa gulma itu akan kekurangan air ya di sel tanamannya. Nah, dengan harapan dengan demikian bahwa tanaman itu akan pelan-pelan akan menjadi mati, kalau dia pun hidup pun juga tidak berkembang dengan dengan pesatnya ya. Nah, kemudian garam juga itu akan bisa merusak keseimbangan sel yang ada dalam gulma tadi itu ya. Jadi ini fungsi garam ini akan seperti itu, karena ada beberapa unsur garam ini akan merusak keseimbangan dari sel-sel yang ada di tanaman-tanaman rumputan itu ya. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah sehingga beberapa gulma tadi itu adalah kekurangan air, kemudian dia juga akan mengalami kerusakan jaringannya. Nah, sehingga akibatnya adalah itu akan bisa menghambat pertumbuhannya gulmanya. Jadi walaupun nanti gulma itu juga bisa hidup, tapi dia tidak sepesat pertumbuhannya itu ketika dia tidak diberikan herbisida yang menggunakan garam ini.
Nah, kemudian unsur yang juga akan kita masukkan untuk membuat herbisida itu nanti kita akan berpraktek ya. Itu saya memasukkan cuka ya. Jadi cuka ini adalah juga bukan bahan kimia ya, tapi sebenarnya adalah bahan organik yang dibuat biasanya difermentasi dari dari buah anggur ya sebenarnya. Ya, cuka ini adalah rumus kimianya adalah asam asetat ya. Nah, kenapa kita gunakan asam asetat? Asam asetat ini itu akan mengubah pH tanah. Jadi kita tahu bahwa pH tanah yang disukai oleh gulma ini itu adalah pH tanah yang netral. Ketika kita masukkan asam, tanah itu akan berubah menjadi asam di sini ya. Sehingga kemungkinan dengan kita mengaplikasikan cuka, bahwa gulma ini pelan-pelan akan mati. Kenapa? Karena pH tanah yang tempat hidupnya itu akan sudah berubah ya. Jadi dari yang netral kemudian menjadi asamnya. Nah, hal itu pun akan menyebabkan ya merusak sel dari gulma tadi itu, dan sekaligus juga akan bisa menyebabkan kekeringan pada gulma itu ya, atau dehidrasi ya, sehingga gulma itu pelan-pelan akan mati ya. Nah, jadi prosesnya akan seperti itu. Jadi prosesnya betul-betul secara organik ya. Jadi tadi ada dua bahan ya. Pertama adalah bahan untuk pembuat herbisida nabati ini. Pertama kita gunakan garam dengan logika berpikir seperti ini. Kemudian kita gunakan cuka dengan logika berpikir seperti ini. Jadi cuka ini adalah merubah pH tanah ya tadi. Yang tadinya netral kemudian kita rubah menjadi asam dengan batas-batas tertentu ya. Nah, kemudian yang kita gunakan lagi untuk pembuatan herbisida kita ini adalah daun bintaro. Nah, daun bintaro ini adalah bahasa latinnya adalah Carbera mangas ya. Jadi daun bintaro ini adalah memang dari dulu, dari nenek moyang kita dulu dalam sejarah dunia pertanian, bahkan dalam dunia kehidupan ini pun sudah digunakan orang sebagai racun ya. Jadi dalam masa-masa kerajaan Romawi dulu biasanya adalah anak panah yang digunakan untuk membunuh itu adalah menggunakan ya dengan menancapkan di ujungnya itu adalah ekstrak dari buah bintaro itu ya. Karena buah bintaro itu sudah sangat beracun sekali ya. Nah, kenapa daun bintaro ini atau Carbera mangas ini mempunyai zat racun? Karena dia mempunyai namanya senyawa saponin, dan kedua adalah senyawa tanin ya. Jadi dua senyawa inilah yang menyebabkan racun ya. Nah, dua senyawa ini itu tidak disukai oleh gulma ya. Karena apa? Ketika nanti ini diaplikasikan kita semprotkan ke gulma, dia akan kehilangan air di selnya tadi itu ya. Jadi selnya itu nanti dengan adanya tanin atau dengan adanya saponin itu akan kekurangan air, kemudian dia juga akan bisa menguras zat-zat esensial yang ada di gulma tadi itu ya. Nah, sehingga menyebabkan pertumbuhannya terganggu dan pelan-pelan gulma itu akan mati ya. Nah, jadi daun bintaro ini kita gunakan adalah untuk itu. Jadi nanti kita akan mengambil ekstraknya ya, daun bintaro ini yang akan kita masukkan sebagai bahan untuk herbisida kita ya. Nah, terakhir yang kita gunakan juga adalah daun mimba. Jadi kemarin waktu kita bicara tentang fungisida, kita gunakan juga mimba. Nah, mimba ini pun merupakan memiliki senyawa azadirachtin. Jadi senyawa ini fungsinya sebagai herbisida, termasuk juga insektisida ya. Nanti ketika kita ngomong tentang insektisida, kita juga akan menggunakan daun mimba ini. Jadi daun mimba ini adalah daun atau batang tanaman yang berasal dari India yang dari dulu itu sudah diakui atau diyakini kemampuannya itu dalam membunuh hama penyakit, termasuk juga bagian dari pengobatannya. Nah, kehebatan dari senyawa azadirachtin ini, ketika azadirachtin nanti ini adalah diserap oleh tanaman gulma tadi itu, dia akan merusak metabolisme dari gulma kita itu. Jadi ketika dia metabolismenya terganggu, sehingga nutrisinya
itu tidak seimbang sehingga lama-lama gulma itu akan bisa mati ya. Nah, jadi demikian kira-kira penjelasan umum ya yang akan kita gunakan untuk membuat herbisida nabati kita ini. Nah, nanti sebagai bahannya sebelum kita akan praktek, mungkin kita nanti tadi sudah saya sampaikan kita butuh namanya ekstrak mimba sekitar 250 gram ya. Kemudian ada ekstrak bintaro juga 250 gram. Nah, kemudian garam 1 sendok teh saja, sedikit saja ya. Kemudian air 1 liter, kemudian cuka putih itu hanya 100 ml saja ya. Jadi kita hanya butuh itu saja untuk apa? Untuk herbisida nabati kita. Nanti kita akan praktek cara membuatnya bagaimana. Sebenarnya prakteknya sama dengan kemarin dengan kita mengaplikasikan atau mempraktekkan pembuatan fungisida ya. Nah, nanti aplikasinya itu adalah setelah nanti kita campur ekstrak ini dengan apa? Dengan daun mimba ini ya. Nah, kemudian garam, air, cuka putih, ya satu lagi itu adalah di sini adalah untuk memecah pelarutnya itu kita juga menggunakan gunakan sabun cuci piring ya. Dari piring ini juga untuk melarutkannya kita gunakan ya 2 sendok teh saja nanti ya. Jadi ini saja. Jadi ini setelah terlarut nanti ini yang akan kita serupurkan. Aplikasinya itu adalah 2 sendok makan per 1 liter air. Setelah proses pencampuran ini semua ya. Oke, mungkin kita lanjut langsung kepada prakteknya nanti. Nah, kita aplikasikan nanti kita sudah siapkan ini bahan-bahannya semua ini ya. Jadi ini tadi daun mimba, yang ini daun mimba yang segar. Nanti kita akan keringkan lagi. Dan ini daun bintaro itu ya, kita gunakan daun bintaro ini. Nah, daun bintaro tadi itu sudah kita campur di sini ya. Ini sudah saya cacah halus ya. Jadi ini nanti kita ekstrak. Kita ekstrak dengan menggunakan minyak makan tadi ya, seperti yang kemarin kita lakukan ya. Oh ya, satu lagi bahannya yang lupa itu adalah minyak ya. Minyak adalah sebanyak dari bahan yang kita gunakan untuk mengekstrak. Nanti kita panaskan, kita steam, nanti keluar ekstraknya, nanti kita campur dengan dengan cuka, kemudian juga dengan tadi itu adalah daun nimba sama daun bintaro ya. Jadi sebenarnya daun ini sudah saya cacah halus tadi ya. Sebenarnya kalau kita bisa blender, tapi kalau tidak kita cacah seperti ini saja, seperti teh ya. Jadi memang ada pertanyaan banyak tentang daun bintaro. Sebenarnya daun bintaro ini adalah daun yang juga banyak ya. Ada ditanam di pinggir-pinggir jalan daerah perkotaan ya. Kalau di Jakarta ini banyak sekali daun bintaro ini. Jadi buah itu adalah seperti buah apel ya. Tapi hati-hati, daun bintaro ini atau buah bintaro itu berbahaya sekali ya, karena itu sangat beracun sekali ya. Karena memang dalam bintaro itu memang ada cangkang tapi tidak ada isinya. Tapi kalau seandainya itu termakan itu bisa berbahaya ya sebenarnya. Jadi makanya daun bintaro itu tidak disukai oleh tikus ya. Jadi salah satu cara untuk bisa kita mengusir tikus dari rumah itu adalah dengan menaruh buah-buah bintaro itu adalah di sekitar rumah kita ya. Jadi nanti akan lihat itu berapa contoh seperti batang bintaro itu. Biasanya tumbuh di pinggir jalan ya, bahkan di sepanjang jalan tol pun itu biasanya banyak kita temukan dalam buah bintaro itu ya. Jadi pertama itu adalah kita coba ekstrak dulu ini ya, bintaro ini yang telah kita campur antara bintaro dengan dengan daun mimba. Kemudian seperti ketika membuat kita pungi, kita juga akan ekstrak dengan menggunakan menggunakan minyak makan ini ya. Aduk rata ya. Jadi tidak usah terlalu basah dan juga tidak terlalu keringnya. Yang penting mereka itu sudah tercampur ya.
karena ini tidak begitu halus, agak lama saja kita akan coba panaskan ya. Jadi yang penting adalah kita coba usahakan dulu kita panaskan air. Jadi nanti kita langsung steam atau kita taruh aja di atas air ini seperti ini sampai dia panas ya. Jadi ketika dia memanas, maka dia akan mengekstrak dari senyawa-senyawa yang ada di daun bintaro dan senyawa-senyawa yang ada di daun mimbai. Kita tunggu beberapa menit, biasanya 5-10 menit ya, atau paling lama 15 menit ya, biasanya mereka sudah mulai mengekstrak ya. Tapi memang idealnya adalah kita tunggu 1 atau 2 hari ya, seperti yang kemarin kita lakukan di Fungi ya. Ini ekstraknya sudah mulai bagus ini ya. Ini kita udah beberapa hari ya kita lakukan, hampir 2 hari ya. Ini betul-betul ekstraknya udah bisa betul-betul mencampur ya. Oke, kayaknya udah cukup itu ya. Nah, setelah itu seperti biasa kita akan masukkan ke dalam wadah apa ya, wadah yang bentar saya ambil dulu wadahnya. Ini wadah ini kita isi air lebih kurang 1 liter ya. Jadi perbandingan tadi itu adalah 1 liter per 250 gram bintaro, 250 gram mimba ya, yang kita ekstrak. Lebih kurang segitu ya airnya ya. Nah, kemudian hasil ekstrak ini kayaknya udah ya, kita matikan aja, ini panas ini ya. Nanti dia akan ekstrak sendiri di sini nanti. Kita masukkan aja semua ekstrak ini ya, sendok ya. Ini pasti masih panas ini ya. Masukkan ekstrak ini kemari. Kemudian tadi kita tambahkan dengan garam krosok ya. Garam krosok. Garam krosok apa? Sekitar 1 sendok ya. Jadi jangan banyak-banyak garam krosoknya. 1 sendok teh saja. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian tadi kita tambahkan dengan lebih kurang sekitar 100 ml ya, cuka putih ini ya. Ya oke, itu cukup ya. Jadi cuka ini adalah asam asetat yang seperti kita katakan tadi, gunanya adalah untuk merubah pH tanah yang ada di sekitar herbi atau gulma tadi itu ya. Jadi menyengat sekali ya soalnya. Nah, untuk pelarut dari dari ekstrak daun nimba tadi itu kita kasihkan sabun cuci piring ya, agak 2 sendok makan ya. Seperti ini saja. Nah, tapi ini belum bisa dipakai ya, jadi ini kita coba diamkan dulu, kita matangkan lagi proses pengekstraksiannya itu
lebih kurang 1 atau 2 hari ya. Jadi mungkin kita bisa pakai sekitar 1 atau 2 hari kemudian ya. Jadi setelah kita ini teh ekstrak betul-betul baik, setelah 2 hari kita akan saring. Air saringan itulah nanti kita aplikasikan ke tanaman, bukan ke tanaman ya, jadi sekali lagi ke gulma kita, jangan sampai ke tanaman ya. Ke tanaman akan bisa mati ya. Jadi ke gulma yang kita ya. Jadi aplikasinya adalah 2 sendok makan per 1 liter air ya. Nah, jadi mungkin itu saja tutorial yang bisa kita lakukan untuk pembuatan herbisida nabati ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Dan teman-teman semua tidak harus mengikuti secara terlek ini ya, tapi kalau seandainya yang teman-teman mempunyai bahan-bahan lain yang dianggap bisa akan membunuh atau gulma, itu juga bisa ditambahkan di sini ya. Tapi ini adalah bahan dasar yang saya coba tutorialkan, mudah-mudahan ini akan menginspirasi teman-teman semua. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk bertani organik kita. Jadi ini adalah itu. Jadi kalau misalnya kita gunakan sabun cuci piring ini, kemungkinan dari pestisida nabati kita di atas sehat ini akan lebih halus ya kita sebut. Nah, seperti itu.